Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Sukiman Alzuki di channel Sukiman Alzuki. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris, yaitu tentang obligation, suggestion, and prohibition. Ini adalah materi kelas 8 semester 1 chapter 3. Langsung saja teman-teman sekalian, mari kita bahas bersama materi ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru nanti ya. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Obligation. Obligation dapat kita artikan atau kita pahami sebagai kewajiban ya, atau sebuah keharusan. Di mana obligation ini dapat kita nyatakan dengan menggunakan kata must dan kata have atau has to ya. Have to atau has to. Kedua kata ini memiliki makna yang kurang lebih sama, yaitu berarti harus. Must. Penggunaan must digunakan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan yang sangat penting dan tidak memberi kita pilihan lain. Misalnya, dalam contoh, you must wear the uniform for going to school. Ya. Jadi, dalam hal ini, for going to school, kita harus memakai uniform, karena itu sudah merupakan aturan. Ya. Jadi, kita tidak memiliki pilihan lain untuk memakai selain uniform. Contoh lain misalnya, we must lose our shoes to enter the mosque. Ya. Jadi itu adalah sebuah aturan yang harus kita ikuti. Jadi sekali lagi, must digunakan untuk menyatakan sebuah keharusan yang memang betul-betul kuat, betul-betul mutlak harus dilaksanakan begitu ya. Contoh lain misalnya, the car must go because the light is green. Ya. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana kalau misalnya car tidak bergerak padahal the light is green ya. Nah, maka akan terjadi hal-hal yang menimbulkan kemacetan di situ kan. Makanya kita di sini menggunakan must. Jadi sekali lagi, must digunakan untuk menyatakan sesuatu yang harus dengan alasan yang sangat kuat ya. Yang berikutnya adalah have to atau has to ya. Have atau has to. Have atau has to digunakan untuk menyatakan keharusan secara umum karena adanya tanggung jawab atau responsibility. Ya, ini hal yang keharusan secara umum dimaksudkan adalah untuk keharusan yang sehari-hari begitu ya. Contohnya misalnya, I have to go for teaching. Ya. Nah ini ya harus begitu karena this is my job gitu kan. This is my responsibility. Jadi harus go for teaching. Gitu. Tetapi kalaupun kita terpaksa tidak go for teaching ya tidak masalah begitu karena mungkin ada sesuatu hal lain yang mengharuskan kita untuk tidak go for teaching. Gitu. Artinya sesuatu yang tingkat pentingnya itu masih di bawah must ya. Jadi have atau has to ini tingkat pentingnya atau tingkat wajibnya kalau kita boleh bandingkan ya, kalau kita bandingkan dengan must itu sedikit lebih ringan dibandingkan must gitu ya. Nah, contoh lain misalnya, she has to cook for dinner. Ya memang barangkali dia harus cook for dinner, tetapi jika dia tidak ingin ya tidak masalah. Maksudnya bisa dicari alternatif yang lain begitu. Nah, untuk dinner mungkin tidak harus cook dianya gitu. Mungkin bisa buy from restaurant atau go to the restaurant for dinner ya dan lain sebagainya. Tetapi ya dimaksudkan have to dan have to atau has to itu digunakan
lebih banyak digunakan untuk menyatakan kewajiban secara lisan begitu ya, secara lisan. Jadi dalam percakapan sehari-hari umumnya penutur bahasa Inggris atau pengguna bahasa Inggris lebih nyaman atau lebih banyak menggunakan have atau has to dibandingkan must ya. Biasanya must digunakan untuk di dalam tulisan ya, di dalam tulisan, sedangkan have atau has to digunakan lebih banyak digunakan di dalam percakapan. Oke. Nah ini ya, penggunaan must dan have to ya. Have to lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, must lebih banyak digunakan dalam situasi formal dan dalam tulisan. Oke. Next, prohibition ya. Prohibition bisa kita maknai sebagai larangan ya. Larangan. Nah, untuk membentuk prohibition atau membuat prohibition, kita bisa menggunakan must not. Ya, must not yang sering disingkat menjadi mustn't ya, mustn't. Atau kita bisa menggunakan do not have to ya. Do not have to atau sering disingkat dengan don't have to ya. Don't have to. Ya, variasinya yaitu does not have to ya. Tergantung subjeknya apa. Kalau subjeknya he atau she atau it ya, maka kita menggunakan does not have to atau doesn't have to. Tapi kalau subjeknya I, you, we, they ya, nah itu kita menggunakan don't have to. Oke. Nah, must not sebagai prohibition memiliki arti tidak boleh ya, memiliki arti tidak, atau sebuah larangan yang sangat kuat dan ada konsekuensinya biasanya ya. Nah, jadi kalau sebagai apa tadi obligation, must itu untuk menyatakan keharusan yang sangat kuat ya, yang memang betul-betul harus gitu. Nah, begitupun ketika digunakan sebagai prohibition, mustn't atau must not ya, memiliki nilai larangan yang sangat kuat juga gitu. Ya, contohnya, you must not smoking in the plane. Ya. You must not smoking in the plane. Ya, ini adalah sebuah larangan yang betul-betul kuat. Ya. Tidak boleh ada yang merokok di dalam pesawat, apapun yang terjadi. Ya. Itu. Maksudnya bagaimanapun caranya begitu. Ya. Merokok di dalam pesawat tidak boleh. Kalau ada yang merokok ya bagaimanapun caranya itu harus di stop gitu, kegiatan merokoknya. Itu ya. Jadi alasan yang sangat kuat. Contoh lainnya, they must not cheat on the exam ya. Nah ini no excuse ya for cheating on the exam. Jadi kita menggunakan must not. Apapun atau siapapun tidak boleh cheat on the exam ya. Mencontek di dalam ujian itu dimanapun di dunia ini tidak dibolehkan ya. Ujian apapun itu, dimanapun itu, di negara manapun ya, namanya ujian, diuji ya, betul-betul ya, tidak boleh mencontek. Yang berikutnya prohibition yang berikutnya yaitu don't atau doesn't have to ya. Memiliki arti tidak perlu atau tidak boleh. Maksudnya adalah ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa don't have to atau doesn't have to ya. Ini adalah prohibition yang dibentuk dari kata have to atau has to yang memiliki nilai keharusan yang lebih ringan dibandingkan must. Jadi ketika digunakan sebagai prohibition, maka larangannya pun tidak terlalu apa ya? Ya memang melarang, tetapi kalaupun yang dilarang itu tetap ingin melakukan apa yang dilarang itu ya tidak masalah begitu. Maksudnya tetap ada pilihan ya. Contoh misalnya, you don't have to drive ya. You don't have to drive. Misalnya ada
seorang istri dan suami ya, suami istri begitu, menjemput anak mereka ya. Terus biasanya yang mengantar jemput adalah si ibunya begitu ya. Tapi karena ini ayahnya ikut, maka ayahnya mengatakan you don't have to drive ya. I will drive for you misalnya. Nah, tetapi misalnya si ibunya ini tetap kekeh, dia tetap ingin driving ya. Ya, tentu tidak masalah begitu. Oke ya. Nah, jadi contoh berikutnya misalnya she doesn't have to buy the shirt ya. She doesn't have to buy the shirt. Nah, jadi buy the shirt itu dianggap tidak perlu begitu. Tetapi kalau dia tetap ingin ya tidak masalah ya, tidak masalah. Karena ini bukan sesuatu larangan yang mutlak ya. Ini lebih kepada apa ya? Sebuah ekspresi atau pendapat gitu ya. Sebuah ekspresi atau pendapat tentang perlu atau tidak perlunya seseorang melakukan sesuatu gitu. Jadi itu penggunaan have to atau has to yang digunakan dalam prohibition menjadi don't have to atau doesn't have to. Oke. Nah, materi kita yang terakhir ini yaitu suggestion atau advice ya. Suggestion atau advice kita bisa membentuknya menggunakan should, menggunakan ought to, menggunakan had better, menggunakan must, menggunakan have to juga bisa ya. Tetapi ya ini sekali lagi ini adalah suggestion ya. Suggestion adalah sebuah ungkapan atau pendapat seseorang yang disampaikan kepada orang lain itu tentang melakukan sesuatu atau saran begitu ya. Oke. Nah, kita lihat should dan ought to ya. Should dan ought to memiliki makna yang sama, yaitu bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia sebaiknya ya. Sebaiknya. Nah, contoh penggunaannya misalnya you should study harder ya. You should study harder. Nah, misalnya Anda memberikan atau teman-teman memberikan nasihat kepada teman yang lain ya untuk belajar lebih giat lagi karena nilai dia sudah katakanlah masih rendah, terus dia akan menghadapi ujian begitu kan. Nah, jadi kita ingin dia lulus, kita bisa memberi saran kepada dia dengan mengatakan you should study harder ya. Atau kita bisa menggunakan ought to ya, tetap bentuk kalimatnya tetap sama ya, hanya mengganti kata should menggunakan ought to, yaitu you ought to study harder ya. You ought to study harder. Atau misalnya kita membuat saran you should try this soup. It's delicious ya. You should try this soup. It's delicious. Nah, itu. Jadi penggunaan should dan ought to itu kurang lebih sama ya. Bisa ditukar-tukar atau interchangeable ya, interchangeable. Nah, yang berikutnya had better. Penggunaan had better untuk advice atau suggestion ya memiliki arti lebih baik. Ya, lebih baik. Contohnya misalnya, the fuel tank is almost empty. We had better to stop at the next oil station. Ya. The fuel tank is almost empty. We had better stop at the next oil station. Nah, berdasarkan contoh ini kita bisa simpulkan bahwa had better ini sebuah saran yang didasarkan pada situasi begitu kan ya, pada situasi tertentu sehingga memunculkanlah saran gitu ya. Ada sebuah situasi yang dinilai kemudian kita menyampaikan saran berdasarkan situasi itu. Nah, kalau tidak dilaksanakan saran kita ini ya, biasanya akan ada akibat begitu kan. Karena ini sekali lagi
had better memiliki makna yaitu lebih baik. Artinya kalau tidak dilakukan bisa jadi yang lebih buruk yang akan terjadi. Ya. Contoh yang dalam kalimat ini, the fuel tank is almost empty. We had better stop at the next oil station. Kalau at the next oil station kita tidak stop ya, tidak fill the fuel ya, refill the fuel, maka ya kemungkinan our car will jam ya. Our car will out of fuel ya. Jadi kita akan macet karena fuelnya habis begitu kan. Nah, tapi kalau kita mengikuti suggestion atau advice ini ya, untuk stop at the next oil station, kemudian refuel the tank ya, refill the fuel, maka ya next akan menjadi lancar begitu perjalanannya. Oke, next, tomorrow is your first examination day. You had better to study now. Ya. Jadi ini ada sebuah situasi. Tomorrow is your first examination day. You had better to study now. Nah, begitu. Jadi sekali lagi situasinya seperti itu. Kalau tidak dilaksanakan, ya, kalau tidak dilaksanakan, bisa jadi the worst yang akan terjadi ya. Yang lebih buruk yang terjadi, bukan yang lebih baik begitu. Misalnya dia tidak belajar, ya berkemungkinan besok dia kurang perform atau kurang mampu menjawab soal-soal begitu ya. Oke, itu tentang had better. Nah, yang berikutnya yaitu must dan have to ya. Must dan have to dapat digunakan untuk mengungkapkan advice dengan nilai rasa yang lebih kuat. Misalnya, you must try this soup, you have to try this coffee, dan sebagainya. Nah, sekali lagi, must dan have to bisa digunakan juga sebagai advice, ya. Sebagai advice. Oke. Baik teman-teman, itu saja ya yang kita pelajari kali ini, yaitu tentang obligation, prohibition, dan suggestion atau advice ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video yang terbaru nantinya.